Saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk mendengar firman Tuhan. Pimpin kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik GoEksis, selamat datang di ibadah online GoEksis. Selamat hari Minggu dan selamat Paskah untuk kita semua. Hari ini kita mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Siapa yang tahu Tuhan Yesus bangkit di hari keberapa ya? Betul sekali, Tuhan Yesus bangkit di hari ke-3. Nah, karena itu kita semua yuk, kita bangkit berdiri. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan yang sudah pasti dan bangkit untuk kita semua. Kita mau bersorak ya karena Tuhan sudah bangkit. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Satu kali lagi ya, kita mau kerahkan kekuatan kita. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Wah, kita mengucap syukur ya karena Allah sudah mau mati dan sudah bangkit untuk menebus dosa kita semua. Yuk, kita semua mau duduk sekarang, kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau
Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk kebangkitan Tuhan, untuk setiap kami. Kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik untuk setiap kami Tuhan. Bapak, kalau kami mau duduk diam mendengar firman-Mu sebentar lagi, biar Tuhan sendiri yang berbicara untuk setiap kami. Dan biarlah Tuhan yang memberikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau mendengar apa yang mau Kau bicarakan dalam hidup kami. Terima kasih Allah, terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ingetin yuk, kakak juga mau ngajak kita semua untuk memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau kasih persembahan ya, melalui QR Code yang ada di sini. Boleh minta tolong papa mamahnya ya. Papa mama, aku mau kasih persembahan, aku mau kasih yang terbaik buat Tuhan, bantuin aku dong. Nah, kalau gitu kita berdoa yuk untuk persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Ini persembahan yang kami berikan untuk Engkau Tuhan Yesus, untuk memperlebar kerajaan Tuhan, untuk memberkati pelayanan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami berikan bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kalian udah siap kan mendengarkan cerita hari ini? Kalau gitu, sama-sama kita panggilkan yuk Kak Sharon. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semuanya ada dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat ya. Jadi kita udah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Cerita hari ini adalah tentang seseorang yang hilang saat mau didatangi. Teman-teman ada nggak yang pernah lagi cari seseorang atau mau ketemu seseorang, tapi ternyata orangnya lagi nggak ada? Biasanya kita bingung atau kecewa ya di saat orang yang kita cari nggak ada. Nah, di cerita kita hari ini, ada seseorang yang mau didatangi, tapi saat didatangi ke tempatnya, tiba-tiba dia sudah hilang. Tapi ternyata dari hilangnya malah membawa kabar baik. Kok bisa jadi kabar baik? Yuk kita simak ceritanya sama-sama ya. Teman-teman ada yang pernah dengar atau masih ingat dengan cerita Tuhan Yesus di mana ia disalib? Tuhan Yesus di waktu itu tidak berdosa, tapi banyak orang-orang yang membenci Dia dan menuduhnya melakukan hal-hal yang salah, sehingga mereka mau menyalibkan Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus tahu bahwa Dia akan disalib, Tuhan Yesus tidak mencoba untuk berontak atau kabur dari itu semua loh, karena Tuhan Yesus tahu bahwa di saat Ia disalib, itu adalah bentuk pengorbanannya untuk semua manusia. Tuhan Yesus disiksa, disalib, dan mati, itu semua supaya seluruh dosa atau perbuatan salah yang kita perbuat diampuni. Jadi kita bisa hidup untuk selama-lamanya di surga nanti. Setelah Tuhan Yesus disalib, ceritanya nggak berakhir di situ aja teman-teman. Setelah penyaliban itu, mayat Yesus dibaringkan di dalam kuburan yang dibuat di dalam sebuah bukit batu. Di sini ada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mereka tetap duduk di situ menghadap kuburan Yesus. Orang-orang takut mayat Yesus dicuri, sehingga akhirnya kuburan itu ditutup dengan batu yang sangat besar dan berat. Bahkan dijaga juga oleh para tentara pengawal. Tapi di hari ketiga setelah kematian Yesus, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat Tuhan turun dari surga, menggulingkan batu yang menutupi kuburan Yesus dan duduk di atas batu itu. Tentara pengawal yang ada di situ ketakutan sekali melihat kejadian tersebut. Di hari itu juga, Maria Magdalena dan Maria yang lain datang untuk melihat kuburan itu. Mereka bingung melihat kuburan Yesus yang seharusnya tertutup rapat, malah terbuka seperti itu. Di saat mereka masuk, mereka melihat bahwa mayat Yesus sudah hilang, melainkan ada malaikat yang mereka lihat. Kata malaikat itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Malaikat itu juga menyuruh mereka untuk segera pergi dan menyampaikan kepada murid-murid Tuhan Yesus sebuah kabar baik, bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Di malam harinya, murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul di sebuah rumah dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut dengan orang-orang yang membenci dan menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi tiba-tiba, Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Mereka semua senang sekali melihat Tuhan Yesus bangkit dan ada bersama-sama dengan mereka sekarang. Di waktu yang lain, murid-murid Tuhan Yesus sedang ada di danau untuk menangkap ikan. Semalaman mereka mencari,
Bahkan sampai pagi hari, tetap tidak ada satu ekor pun yang tertangkap. Mereka kembali ke tepian dengan perasaan kecewa. Di tepian, ada seorang bapak yang bertanya kepada mereka, "Anak-anak, apakah kalian punya ikan?" "Tidak," jawab mereka. Lalu bapak itu menyuruh mereka untuk melemparkan jala atau jaring-jaring mereka ke sebelah kanan perahu mereka untuk menangkap ikan. Mereka melakukan seperti apa yang bapak itu katakan, dan ternyata benar, jalanya menangkap banyak sekali ikan. Padahal sebelumnya mereka tidak bisa menangkap apapun semalaman. Dan di saat itu mereka baru sadar, ternyata bapak yang menyuruh mereka barusan itu adalah Tuhan Yesus. Simon Petrus saking senangnya, dia langsung melompat keluar dari perahunya dan cepat-cepat berenang ke tepian. Dia benar-benar gak sabar untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Di saat semuanya sudah sampai ke darat, Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk sarapan. Sudah disiapkannya api dengan ikan dan roti di atasnya. Mereka juga makan dengan ikan hasil tangkapan yang barusan. Murid-murid Tuhan Yesus tidak ada yang bertanya siapa Bapak itu, karena mereka tahu itu pasti Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Sebelum Tuhan Yesus terangkat dan kembali ke surga, Ia memberikan pesan untuk murid-muridnya, bahwa mereka harus pergi ke seluruh dunia untuk menceritakan firman Tuhan supaya banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan mau menjadi pengikutnya. Tuhan Yesus juga berjanji bahwa Ia akan selalu menyertai mereka sampai akhir zaman. Nah, ternyata orang yang tadi dimaksud adalah Tuhan Yesus. Di saat Tuhan Yesus disiksa, sakitan, disalib, dan mati, semua murid-murid Tuhan Yesus jadi sedih. Mereka juga jadi takut untuk menceritakan firman Tuhan ke orang-orang. Tapi di saat Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan muncul langsung dari depan mereka mendapatkan sukacita yang baru dari Tuhan. Dari bangkit Tuhan Yesus, mereka jadi tahu bahwa Tuhan Yesus memang benar Tuhan yang sangat hebat. Mereka jadi nggak sedih lagi, mereka penuh sukacita, dan mereka jadi berani lagi untuk menceritakan firman Tuhan. Di hari Paskah ini, kita juga mau sama-sama bersukacita ya buat kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bisa bangkit dan mengalahkan kematian, terlebih lagi Dia juga bisa menolong setiap kita. Asal kita percaya akan Tuhan Yesus dan berdoa untuk meminta pertolongannya, Tuhan pasti akan menolong kita. Ada ayatnya loh teman-teman, di Roma 10 ayat 9. Seperti ini bunyinya, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Sekarang kita baca sama-sama ya teman-teman, supaya kita makin ingat sama firman ini. Oke? 1, 2, 3. Roma 10 ayat 9. "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Kita terus percaya teman-teman bahwa Tuhan Yesus, Allah kita yang telah bangkit dari kematian, bisa memberikan kita pertolongan, sukacita, dan pengharapan buat setiap kita. Sekarang kita berdoa sama-sama ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa diberikan kesempatan satu lagi buat sama-sama beribadah, untuk memuji, menyembah nama-Mu, dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Lewat firman hari ini kami belajar ya Tuhan tentang cerita tentang kebangkitan-Mu dari kematian ya Tuhan. Kami juga mau sama seperti murid-murid-Mu Tuhan Yesus yang bisa mendapatkan sukacita, pengharapan, dan keberanian yang baru ya Tuhan dari bangkitnya Engkau, dari hadirnya Engkau ya Tuhan di dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Kau yang ajar kami supaya kami mau terus percaya Tuhan kepada setiap kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau bisa bangkit ya Tuhan dari kematian, dan terlebih lagi Engkau bisa ya Tuhan menolong setiap kami. Ajar kami terus ya Tuhan untuk terus percaya dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi ibadah kami akan selesai. Biar Engkau yang berkati kami terus dan senantiasa ya Tuhan sertai kami terus sampai nanti kami bisa berkumpul lagi di ibadah selanjutnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yuk teman-teman yang udah sama-sama berdoa, sama-sama kita katakan amin. Oke deh teman-teman, kita sama-sama ketemu lagi di ibadah online Go Eksis minggu depan ya. Bye bye. God bless you.